Di ruang lelang lantai 2, seorang pria berjubah merah membuka kotak giok di tangannya. Di dalamnya ada pil peringkat 8 sebesar kepalan tangan bayi. Anehnya, pil itu terlihat sangat biasa dan tidak mengeluarkan aroma obat sama sekali. Aula langsung ramai dengan bisikan para kultivator. Semua orang tahu pil peringkat 8 adalah harta langka, tapi hanya kultivator tahap ascendant yang bisa menggunakannya. Jika orang di bawah tahap itu memakannya, tubuh mereka akan meledak dan mati. Masalahnya bukan hanya itu. Jika seseorang membeli pil ini tapi tidak cukup kuat untuk melindunginya, mereka pasti akan menjadi target perampokan setelah keluar dari kota. Karena itu, meskipun banyak yang tertarik, tidak ada yang berani menawar. Beberapa kultivator muda hampir menawar, tapi langsung dihentikan oleh para tetua mereka. Di mata para tetua itu, pil ini bukan harta, melainkan sebuah kepala manusia. Siapapun yang membelinya sama saja seperti menyerahkan nyawanya sendiri. Selain itu, banyak orang merasa ada sesuatu yang aneh. Mengapa keluarga Ran melelang pil seberharga ini? Jika leluhur keluarga Ran tidak membutuhkannya, kenapa tidak disimpan saja? Semakin dipikirkan, semakin banyak orang merasa ada sesuatu yang mencurigakan, sehingga tidak ada yang berani menawar. Waktu berlalu cukup lama, tapi tetap tidak ada tawaran. Pria berjubah merah itu sebenarnya tidak terkejut. Keluarga Ran memang sudah memperkirakan hal ini. Bahkan jika ada orang bodoh yang membeli pil itu, keluarga Ran bisa saja membunuhnya dan merebutnya kembali. Tatapannya beberapa kali menyapu lantai 4 sebelum akhirnya dia berkata keras. Apakah ada yang ingin menawar? Jika tidak, pil ini akan disimpan kembali di pavilion harta utuh. Di ruang lantai 4, Wang Lin menatap pil itu cukup lama. Matanya sedikit dingin sebelum dia berkata dengan tenang. 1 giok langit. Kalau kalian mau menjualnya, aku akan membelinya. Suara Wang Lin langsung terdengar jelas di seluruh aula. Aula langsung gempar. 1 giok langit? Harga awalnya 10.000 giok langit, tapi dia menawar 1 saja. Ini jelas mempermalukan pavilion harta utuh. Orang itu dari lantai 4, tapi menyinggung keluarga Ran seperti ini bisa berbahaya. Pria berjubah merah di bawah panggung juga terkejut. Dia sebenarnya berasal dari keluarga Ran utama, dan memang menunggu orang tertentu menawar pil itu. Namun, harga 1 giok langit benar-benar membuatnya dilema. Jika dia menolak, berarti melanggar perintah leluhur keluarga Ran. Tapi jika dia menerima, itu akan mempermalukan keluarga Ran di depan semua orang. Setelah ragu sebentar, dia akhirnya menggertakkan giginya dan berkata, karena hanya ada 1 penawar, maka pil ini terjual seharga 1 giok langit. Di ruang lantai 4, Sun Shi yang sedang minum teh hampir tersedak. Dia menatap Wang Lin dengan ekspresi aneh lalu menghela napas. Saudara Xu, aku benar-benar mengagumimu. Sun Qiming juga terdiam. Dia tidak pernah membayangkan seseorang membeli pil peringkat 8 dengan 1 giok langit. Di bawah, pemuda bernama Lu juga terkejut. Dia langsung mengenali suara Wang Lin. Dalam hati dia hanya bisa bergumam. Orang ini benar-benar gila. Namun tidak ada yang menyadari bahwa di lantai 3, seorang pria tua tiba-tiba gemetar ketika mendengar suara Wang Lin. Dia langsung berdiri dan menatap ke arah lantai 4 dengan mata penuh keheranan. Suara ini bukan dia, tapi kenapa jiwaku bergetar? Pria tua itu merasa ada tanda di jiwanya yang bereaksi. Dalam hidupnya, hanya 1 orang yang pernah meninggalkan tanda seperti itu. Setelah ragu lama, dia akhirnya memutuskan untuk mengejar Wang Lin. Sementara itu, Wang Lin sudah mengambil pil tersebut. Dia melempar 1 giok langit dan langsung pergi dari pavilion tanpa peduli keributan di belakangnya. Dengan 1 langkah, dia sudah berteleportasi keluar dari kota. Dalam hati Wang Lin berpikir, hanya 1 pil tidak cukup untuk menyeretku ke dalam masalah ini. Tidak lama kemudian, pria tua dari lantai 3 muncul di belakangnya. Dia menatap Wang Lin dengan hati-hati sebelum akhirnya berkata, rekan kultivator, maaf. Sepertinya aku salah mengenali orang. Namun ketika dia hendak pergi, Wang Lin tiba-tiba berkata, Sun Tai. Begitu mendengar nama itu, tubuh pria tua tersebut langsung gemetar. Dia menoleh dengan mata penuh keterkejutan. Kamu? Benar-benar kamu? Ternyata pria tua itu adalah Sun Tai, mantan tetua sekte mayat di planet Suzaku, dan orang yang pernah menjadi budak Wang Lin. Wang Lin memeriksa tubuhnya dengan indera ilahi lalu bertanya, bagaimana kemampuan garis keturunan leluhur klan iblis raksasa bisa mengirimmu sampai ke sistem bintang All Heaven? Sun Tai tersenyum pahit. Selama ratusan tahun aku juga tidak mengerti. Kemampuan garis keturunan itu seharusnya tidak sekuat ini. Wang Lin juga menyadari bahwa tanda budak di jiwa Sun Tai sudah hampir hilang, seolah pernah rusak sebelumnya. Sun Tai lalu menyebut planet Donglin. Mendengar itu, mata Wang Lin menyipit. Tanpa berkata apa-apa, Wang Lin melambaikan lengan bajunya,
dan langsung membawa Sun Tai berteleportasi ke rumahnya di bagian utara kota. Setelah keduanya duduk berhadapan, Wang Lin berkata dengan tenang, "Sekarang, ceritakan semuanya." Sun Tai menatap Wang Lin dengan ekspresi yang sangat rumit. Lama sekali dia tidak berbicara. Dia mencoba melihat tingkat kultivasi Wang Lin, tapi tidak bisa melihat apapun. Hal itu membuatnya sangat terkejut. Di masa lalu, Wang Lin hanyalah kultivator formasi jiwa yang lemah. Saat di alam surgawi dulu, Wang Lin bahkan tidak bisa ikut campur dalam pertarungan antara Sun Tai dan Zhou Yi. Kalau bukan karena tanda yang ditinggalkan Zhou Yi di jiwanya, Sun Tai bisa saja membunuh Wang Lin dengan satu serangan. Namun sekarang, semuanya berbeda. Wang Lin di hadapannya terlihat tenang, tapi satu tatapan saja sudah cukup membuat jiwa Sun Tai bergetar. Aura yang keluar dari tubuhnya bahkan membuat Sun Tai yakin bahwa Wang Lin pernah membunuh kultivator setingkat Ascendant. Perubahan ini terlalu besar. Dulu Wang Lin hanyalah bidak kecil yang tidak dianggap ancaman oleh para kultivator kuat. Sekarang, bahkan leluhur keluarga Ran sampai menyiapkan pil peringkat 8 untuknya. Sementara itu, Sun Tai sendiri sudah jatuh ke tahap formasi jiwa dan hanya menjadi tamu biasa di keluarga Ran. Kontras itu membuat hatinya sangat kompleks. Perlahan bayangan Wang Lin yang dulu lemah mulai hilang dari pikirannya. Yang tersisa hanyalah seseorang yang begitu kuat, sehingga bahkan jika dia menjadi pelayannya lagi, dia tidak akan berani mengeluh. Akhirnya Sun Tai bertanya dengan pelan, "Kamu sekarang di tingkat kultivasi apa?" Wang Lin menjawab singkat, "Ascendant." Sun Tai hanya tersenyum pahit. Dia sama sekali tidak percaya Wang Lin hanya di tahap Ascendant. Bahkan leluhur keluarga Ran terasa lebih lemah dibandingkan aura Wang Lin. Wang Lin kemudian berkata dengan tenang, "Kamu belum menjawab pertanyaanku." Kalimat sederhana itu membuat tubuh Sun Tai sedikit gemetar. Dia lalu menjelaskan bahwa ketika dia dipindahkan ke sistem bintang All Heaven, dia muncul di dekat planet Donglin. Dia hidup hampir 100 tahun di sana dan bekerja untuk keluarga Lu sebelum akhirnya mendapatkan kebebasannya. Tanda budak di tubuhnya juga rusak oleh seseorang dari keluarga Lu, meskipun ternyata masih ada sedikit sisa. Wang Lin langsung menyipitkan matanya ketika mendengar nama keluarga Lu. Sun Tai menjelaskan bahwa di planet Donglin ada 3 keluarga besar yang sangat kuat. Keluarga Shu, keluarga Lu, keluarga Liu, menurutnya, kekuatan mereka sangat menakutkan. Bahkan jika salah satu keluarga itu mengirim seorang tetua saja, mereka bisa menghancurkan seluruh planet Ranyun. Sun Tai juga mengatakan bahwa planet Donglin adalah tempat yang sangat kacau dan penuh darah. Saat mengingat masa itu, matanya bahkan menunjukkan sedikit ketakutan. Melihat hal itu, Wang Lin diam-diam menghela napas. Dia tahu bahwa hati Dao Sun Tai sudah hancur selama ratusan tahun hidup di sana. Bahkan jika kultivasinya pulih, kemungkinan besar dia tidak akan bisa maju lagi. Wang Lin lalu bertanya tentang sekte mayat, Corpse Sect. Sun Tai menjelaskan bahwa sekte mayat sebenarnya adalah salah satu dari 2 sekte besar di aliansi sistem bintang. Sekte ini sangat besar dan memiliki pengaruh yang luas di banyak planet. Selain sekte mayat, ada juga sekte besar lain yang setara dengannya, yaitu sekte 4 dewa, Four Divine Sect. Bahkan planet Suzaku sendiri sebenarnya hanyalah cabang jauh dari sekte 4 dewa. Mendengar ini, Wang Lin merasa pemahamannya tentang aliansi kultivator menjadi lebih luas. Kemudian Sun Tai menjelaskan bahwa dia sekarang hanyalah tamu keluarga Ran dan bekerja di Whole Treasure Pavilion, karena memiliki sedikit kemampuan dalam alkimia dan pemurnian harta. Dia juga memperingatkan Wang Lin bahwa pil peringkat 8 yang dia beli sebenarnya adalah jebakan yang dibuat oleh leluhur keluarga Ran. Sun Tai lalu menjelaskan seluruh kejadian 4 tahun lalu, cerita yang kurang lebih sama dengan yang sebelumnya diceritakan oleh Sun Shi. Saat percakapan mereka selesai, matahari sudah mulai terbenam. Cahaya senja menyinari tubuh Sun Tai, membuatnya terlihat jauh lebih tua. Wang Lin bahkan bisa merasakan aura kematian yang sangat tipis dari tubuhnya. Dengan tenang, Wang Lin berkata, "Kamu tidak punya banyak waktu lagi." Sun Tai tersenyum pahit dan mengangguk. "Benar, aku rasa aku hanya punya sekitar 20 tahun lagi." Wang Lin lalu berkata, "Kamu boleh kembali. Jika dalam 20 tahun aku masih berada di planet Ranyun, aku sendiri yang akan mengantarmu pergi." Sun Tai terdiam lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Aku punya satu permintaan." Wang Lin menjawab, "Katakan." Sun Tai menatap keluar jendela lalu berkata, "Jika nanti aku mati, tolong bawa abuku kembali ke planet Darkstar di aliansi sistem bintang. Ada sebuah gunung tinggi di sana, dan di kaki gunung itu ada sebuah desa kecil. Aku ingin kembali ke sana." Wang Lin menatapnya sejenak lalu mengangguk. Sun Tai tersenyum dengan tulus. Pada saat itu dia terlihat seperti orang tua biasa yang hanya ingin kembali ke tempat asalnya setelah mati. Dia lalu meletakkan tas penyimpanannya di atas meja.
Di dalamnya ada banyak giok surgawi dan juga catatan tentang alkimia serta pemurnian harta yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Itu sebagai ucapan terima kasih, karena kamu bersedia mengantarkanku pulang nanti. Setelah itu, Suntai pergi perlahan keluar rumah. Cahaya matahari terbenam menyinari punggungnya saat dia berjalan semakin jauh. Wang Lin melihat sosok itu dan teringat pada kepala tetua sekte mayat yang dulu sangat kuat. Orang yang pernah bertarung dengan Zoe dan mencuri mayat wanita di masa lalu. Sekarang orang itu sudah seperti orang tua yang kelelahan oleh waktu. Suntai bahkan tidak bertanya tentang anak yang dulu dia lepaskan. Seolah dia sudah benar-benar menyerah pada masa lalu dan hanya ingin menjalani sisa hidupnya dengan tenang. Saat Suntai menyerahkan tas penyimpanannya, itu juga berarti dia